Assalamualaikum Bu Marlia. Waalaikumsalam Wira. Ya, gimana kabar Bu Marlia hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya kan. Nanti kita akan melakukan observasi Bu Marlia, dikasih Bu Ya. Marlia yang mengajar. Tapi sebelum saya observasi, saya akan melakukan observasi terdahulu, kan? Kelas mana nanti yang akan saya observasi Bu Marlia rencananya? Kelas 11 IPA 9. Oh, berarti waktunya? Waktunya 2 jam belajar. Ya. Jadi ada di jam terakhir Di jam terakhir, 78. Ya, 78. mohon sabar-sabar Bu ya. Iya, di sini saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang akan Bu Malia ajarkan nantinya. Apa itu tujuan pembelajaran yang Ibu ajarkan sebentar lagi? Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ke anak-anak Ya, adalah mengenai materi Shoraini Ihomi Yoga Kushtaides. Jadi di materi ini anak-anak goalnya adalah agar bisa bertanya jawab tentang di mana mereka dilahirkan, ya, di mana mereka dibesarkan, pernah pindah kemana ketika masa kecil, apa yang mereka sukai ketika kecil, anak yang bagaimana mereka ketika kecil. Jadi di sini anak-anak bertambah perbendaharaan kosakata bahasa Jepang dan pembelajaran baru mengenai hal yang saya sebutkan tadi. oh, seperti itu Maria ya. Jadi mungkin dari sekian dari beberapa identifikasi tadi, hal apa yang paling ingin Ibu Malia kembangkan? Areanya yang bagian mana yang ingin Bu Malia kembangkan? Jadi saya ingin mengembangkan anak-anak agar mampu bertanya jawab dalam artian dalam bahasa asing ini pembelajarannya kan terbagi kemampuan berbicara, kemampuan mendengarkan, kemampuan menulis, dan kemampuan untuk bercakap-cakap, berkata-kata atau berbicara. Jadi yang di sini yang ingin saya kembangkan itu kemampuan berbicaranya yang utama. Jadi anak-anak di sini goalnya itu nanti mereka mampu membuat produk berupa percakapan. Dalam bahasa Jepangnya kaiwa. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan materinya. Nanti goal anak-anak mereka itu harus bisa membuat tanya jawab berdasarkan kehidupan real mereka, masa lalu mereka seperti apa, Ya, bersama kawan sebangkunya. ya. Nanti mereka akan praktekkan. Kaiwa tadi. Iya, Ya, kaiwa. Kaiwa. Ya. Kemampuan anak berbeda-beda ya. Kadang ada anak-anak yang memang kurang mampu, kurang percaya diri ketika berbicara bahasa asing ya. Karena bahasa Jepang ini tidak seperti bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan sering mereka dengarkan. Kalau bahasa Jepang ini agak kurang umum. Ketika mereka menyebutkan kosakata yang masih asing di pendengaran, kadang masih kurang pede gitu, salah diketahui sama kawannya. Yeah. Padahal kan belajar itu ya nggak masalah, salah. Tapi kan ada gurunya yang diperbaiki. Jadi kalau misalnya anak-anak yang maksudnya kurang bisa mengikuti, saya bimbing dengan percakapan yang tidak terlalu kompleks. Saya semana dia mampu. Saya nggak paksakan anak-anak harus buat percakapan panjang lebar yang perfect. Tapi bagi anak-anak yang mampu, dipersilahkan untuk mengeksplor kemampuan diri mereka sendiri. Berarti di sini kita lihat sudah terjadi diferensiasi prosesnya, Bu ya. Ada anak yang lancar, ya kan? Ada anak yang belum mampu cepat gitu untuk melakukan pembelajaran percakapan ini, Bu ya. Seperti itu. Dia memang akan kelihatan anak-anak yang memang dia punya kemampuan inovatif. Dia kalimatnya nggak hanya seperti yang kita ajarkan. Mereka akan menampilkan kalimat-kalimat yang sudah pernah dipelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Mereka akan tampilkan di situ, sisipkan. Terkoneksi dia langsung. Karena bahasa asing apapun. Pelajaran yang sudah lalu juga bisa dimasukkan kembali. Itu kalau anak yang lancar dan mampu tadi ya, bagi anak yang memang mau, saya memang informasikan ke anak-anak, nak silahkan masukkan pelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Karena bahasa asing ini namanya aja percakapan, yang mana kalian rasa maksudnya apa cocok dimasukkan ke kalimat sini, masukkan biar nggak lupa.
Iya. Itu saya sampaikan ke anak-anak. Tapi bagi yang nggak mau, nggak dalam artian kurang mampu mengembangkan, dipersilakan sama persis seperti contoh juga tidak apa-apa, karena mereka bisa ganti dengan realnya tempat lahir kan pasti berbeda. Iya, berbeda. Seperti itu, Bu. Baik Bu Maria. Ya. Jadi itu yang ingin Bu Maria hendak capai ya dalam tujuan pembelajaran tadi. Kemudian ada strategi tidak yang Ibu Maria lakukan supaya pembelajaran itu tercapai? Jadi ketika proses pembelajaran yang saya sampaikan, materi yang saya jelaskan kepada mereka, saya menggunakan metode langsung bertanya kepada masing-masing siswa satu persatu. Saya coba dulu kepada satu orang anak, satu orang siswa. Saya tanya dulu, di mana kamu dilahirkan? Kalau dalam bahasa Jepangnya, dokode marimashita ka? Jadi mereka akan menjawab, misalnya saya dilahirkan di Padang, Tashiwa Padang de marimashita. Nanti ketika selesai dari satu pola kalimat itu, mereka akan bertanya ke kawan yang acak, kawan yang lain. Begitu seterusnya sampai minimal 7 anak. Sebelum melanjutkan ke pola kalimat selanjutnya. Jadi anak-anak mau saya tanamkan, saya biasakan berbicara dulu dan mendengar kawannya mengucapkan bahasa Jepangnya. Membiasakan dulu biar lidah mereka tuh lentur ketika berbahasa Jepang. Seperti itu ya. Berarti metodenya tadi berbicara langsung. Ya, langsung. Mungkin ada cara lain yang strategi lain selain selain langsung berbicara langsung, ada strategi lain? Strategi lain itu saya gunakan sebelumnya itu mendengarkan dulu. Saya putar audio. Ya. Saya saya perdengarkan kepada anak-anak dan anak-anak mengikuti audionya. Audionya itu langsung ya, langsung. Itu dari siapa audionya tuh? Audionya mungkin native speaker yang berbicara. Native speaker. Mungkin anak-anak mungkin ada segi beda, merasakan beda. Kalau kita kan bukan native speaker. Kalau di audio itu kan native speaker yang berbicara. Mereka mungkin akan melihat, oh kalau misalnya bahasa Jepang itu harus seperti ini. Di samping saya juga membenarkan hatsuon atau dalam bahasa Inggrisnya pronunciation. Saya mengoreksi cara pengucapannya. Misalnya ada yang bersalah, namanya aja bahasa Jepang ini nggak terlalu umum ya. Jadi anak-anak itu bukan seperti belajar bahasa Inggris sering mereka dengarkan. Seingat Mbak Maria, selain 2 strategi itu ada hal lain misalnya yang ingin saya merasa strategi ini masih kurang, atau ada strategi yang lain yang bisa Bu Maria kembangkan lagi? Strategi lain yang ingin saya kembangkan, mungkin mereka saya arahkan secara mandiri agar mencari hal-hal yang berhubungan dengan materi ini. Mungkin dari film, agar mereka itu melihat perbedaan. Oh, maksudnya seperti ini juga bisa gitu. Dan mereka nanti kalau misalnya ada yang kurang mereka pahami, mereka bisa tanyakan ke saya selaku pembimbingnya untuk bahasa Jepang. Dari film ada ya, itu film anime. Itu pemutarannya di mana Merle? Saya bagi linknya. Bagi linknya, berarti individu mandiri ya. Mandiri, nanti saya kasih satu link contoh. Jadi mereka kan dari situ biasa kalau YouTube misalkan satu kita buka nanti kan YouTube tuh kasih referensi video yang serupa. Seperti itu strateginya. Oke, baiklah Bu Maria, berarti nanti dengan strategi itu mungkin Bu Maria dapat menerapkannya di dalam kelas. Ini juga kita sudah mendengar bel ya kan, berarti kita harus masuk juga Bu Maria. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Maria. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, Sensei.
pendek udah, jadi semoga kita bisa pakai terus ya. Jadi, ini masih menilai sebenarnya ya. Cuma yang mau saya tambahkan, yang minggu lalu udah ambil nilai, belum selesai sebenarnya, belum selesai. Cuma ada kombinasinya. Kalau misalnya minggu lalu hanya ambil nilai, saya live sama kalian. Kalau ini yang sudah selesai, tugasnya itu boleh buat dalam bentuk video dan diucapkan. Maksudnya kalian buat video boleh, bagi yang mau. Kalau nggak mau, yang biasa aja boleh. Maksudnya kamu buat apa gitu, disari atau mainnya. Kemarin kan udah tanya jawab sama kawan-kawan, udah kan? Jadi kan ada di mana lahir kisahnya, ayat kisah buat buku dek mari masta, udah titik itu. Misalnya dia di tempat lain dibesarkan, saya bertemu tempat lain, misalnya Medan D, Sosde, Medan D, dan swasta. Kalau misalnya sama tempat dan dibesarkannya, boleh gabung, udah paham ya? Nah sama teruskannya. Bisa nggak bukunya dipikirkan dulu agar misalnya kawan bisa konsentrasi, nggak suara-suara musik. Bisa ya? Oke, hai. Itu masih nih. Konnichiwa, konnichiwa. Suasa, genki desu ka? Genki desu. Anda tahu genki desu ka? Watashi wa genki desu. Hai. Ai-san wa doko de umarimashita ka? Watashi wa Jakarta de umarimashita. Oh, Jakarta de. Hai. Suasa. Anda wa doko de umarimashita? Watashi wa Otosumame de umarimashita. Ai-san wa doko de sodeshimashita ka? 私は午後で取材しました。そうですか。そうあなたはどこで取材しましたか。私は福島で取材しました。福島でだ。あゆさんはどこに引っ越しましたか。私は中学校の時に愛知に引っ越しました。中学校？はい、そうですか。あなたはどこに引っ越したことがありますか。引っ越したんですね。さあ、小さい時に何がしたか。私は小さい時にタコゲが趣味です。そうですか。さあ、あなたは小さい時に何が好きですか。私は小さい時にゲームが好きでした。ゲームです。はい。アリさんは小さい時に何をよくしますか。私は小さい時に人形をよくしました。そうですか。そうですか。小さい時に何をよくしますか。私は小さい時にテレビをよく見ました。そうですか。そうですね。ありがとうございました。潔さんはどこで生まれましたか。私は福島で生まれました。そうですか。
伊崎さんはどこで育ちましたか？私は四国で暮らしました。そうですか。伊崎さんはどこに結婚しましたか？いいえ、利用しました。ありません。子供に今までいます。は小さい時に何が好きですか？は小さい時に画面Kemudian buat makome ya. Makomenya dalam bentuk boleh TikTok, boleh bentuk live. Nah, kalau TikTok kalian udah bisa dari itu ya. Nanti tunjuk tinggal TikTok ya. Nah, tempel dulu foto yang kita misalnya kita sama. Nih. Boleh sampai sebutkan dalam bahasa Jepangnya, tulis juga tulisannya di situ. Misalnya kita sama Mamede Manasta, Mamede Manasta, hanya Cunda, de Sebelas Masta. Terus sampai lagi Motomotoki. Ini misalnya Papua Keta Ski Desa. Nah, itu bahwa ada kebudayaan. Itu sebenarnya kreativitas untuk diri sendiri. Kreasikan aja suka ya. Penting kalian bisa explore kemampuan diri. Oke, kita lihat dulu. Tempel ada poster juga bisa. Enggak, poster. Kok nggak bisa tampilkan foto realnya, foto yang avatarnya bisa. Kami yang belum tuh. Medsos itu katanya, medsos apa? Media sosial. Dalam medsos ada apa ya? Sembari menunggu yang lain nanti berempat saya bacakan. Ini punya Neng Aisu, Neng Aisu ya. Dan hari ini berdialog menggunakan bahasa Jepang bersama teman sebangku saya, memikirkan konsep metode yang Moshiroi. Tahu Moshiroi kan? Moshiroi. Moshiroi, interest, interesting, Moshiroi menarik artinya. Nah, Ibu Asy nih, materi kali ini sangat seru dan menarik, dan saya perlahan mulai memahami materi tersebut. Ya, saudara sini, nah, Ibu, materi yang menarik dan dari materi hari ini adalah bisa mempraktekkan apa yang dipelajari ke teman sebangku dan bisa tahu cara menimbulkan kalimat. Ada 3 orang macam waktu yang lain kali ini, yang lain kita lihat untuk hari Kamis yang akan datang ya. Jadi silakan semuanya simpan untuk jadi kan selesai ya. 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 Seru kalau ada buku ya. Ada nggak isi buku? Ala belanja sana, ya nggak harus. Kalau ada yang perlu disampaikan dan diperbaiki pun boleh. Apa yang masih kurang? Sebelumnya untuk saya tanya sedikit saja untuk pembelajaran hari ini. Kalau untuk matome berapa persen kira-kira kalian mestinya paham cara merangkai kalimatnya, sambungnya? 100%. 94%. 100 40. Hah?
belum mulai buat, karena belum mulai buat gitu kan, tapi udah ngerti kan cara ininya. Oke, ini waktu kelas lagi 50. 100%. Oh, alhamdulillah. Juga ini. Nah, itu Putih dan kawan-kawan sebelah sini yang nyata. Ini. Nah, ya. Ah, 5. Ya, ada 5% lagi di alam. Ya, alhamdulillah saya pastinya senang banyak untuk paham ya dari ini kan dari depan dari cara yang depan. Jadi baca dia berdoa dulu sebelum pulang. Gimana kabarnya Bu Madi hari ini? Sehat. Sehat ya Bu Madi ya. Jadi kita hari ini melakukan sesi. Kalau menurut Bu Madi ya, apakah yang Ibu inginkan dalam belajar itu sudah tercapai? Kalau menurut saya insya Allah sudah tercapai sekitar 90%. Kenapa saya tidak meyakini 100%? Karena menurut saya di dalam satu kelas itu, kelas apa kelas dulu sekalipun itu sangat misalnya mencapai 100%, pasti ada anak yang masih bingung, terutama ini karena pembelajaran bahasa asing. Bahasa asing kan beda dengan bahasa ibu, masih ada kosakata tertentu yang belum mampu maksimal anak ucapkan. Dari segi intonasi ucapan kalimatnya, terutama karena bahasa Jepang beda dengan bahasa Inggris. Karena saya kerja biar ingat, beda dengan bahasa Inggris sering dengar sehari. Jepang ya, jadi sekitar 90% karena anak sudah belajar 5 kali sebelumnya. Bisa hanya 1-2 anak saja yang sama seperti yang saya harapkan. Berarti 90% kayaknya Pak ya. Kemudian untuk mencapai itu apa yang sudah Ibu persiapkan? Untuk mencapai itu saya Apakah yang Ibu persiapkan itu waktu saat kita belajar bahasa asing? saat konservasi. Saat konservasi saya melihat anak-anak itu apa yang kurang. Saya persiapkan juga video pembelajaran. Tapi saya persiapkan video pembelajaran itu saya kirim ke WhatsApp, tidak saya kirimkan ke sana. Nanti malamnya itu dia akan menetapkan video yang untuk mereka pelajari sebagai untuk referensi mereka ketika mereka harus buat percakapan secara real di depan saya. Nah, itu kan penilaian bukan lagi pada masa saya melakukan akademik. Jadi materi yang ditanyakan sudah pasti sudah pernah dipelajari dan saya ambil nilai juga kata-kata kelasnya. Referensi mereka. Jadi saya ambil yang maksimal, yang idealnya setiap orang. Baik, nanti kita mengambil evaluasinya ya, dan itu sudah Bu Maria siapkan dan sudah memberikan video-video sebagai referensi pada malamnya ya, nanti pada paginya itu anak-anak langsung presentasikan hasil latihannya ya, ya seperti itu. Jadi yang Bu Maria persiapkan itu selain video, kalau ini poin-poinnya ya. Tentunya dia akan mendapatkan semacam tantangan kendala-kendala ya kan dalam proses pembelajaran. Apa itu yang menurut Bu Maria menjadi tantangan Bu Maria? Kalau pada saat itu tantangannya lebih kepada kontrol kelas, karena sesi pengambilan nilai ada anak-anak yang sudah selesai presentasi, mereka itu kembali ke tempat duduknya sendiri, dan mungkin pada dasarnya saya sudah beri penugasan selanjutnya, tapi karena mereka memang sudah paham, sudah betul-betul paham sekitar 90%, jadi mereka itu cepat mengerjakannya. Di waktu yang tersisa itu terjadi
apa ya, maksudnya ketahuan pada kelas, jadi aku maaf betul. Tidak kondusif. Ya, Ya. itu mungkin yang perlu saya perbaiki di pertemuan yang akan datang. Jadi tadi kepada pengelolaan rahasia ya. Kemudian jadi untuk apa pencapaian hal seperti pelajaran musik, kira-kira apa yang akan dilakukan? Rencana apa yang akan dilakukan? Saya berpikir kalau saya itu lebih kepada form atau format penilaian itu betul-betul itu di masa yang akan datang itu harus saya tampilkan di slide tersendiri agar anak-anak itu bisa lihat dan bisa ikut menilai kawan-kawannya. Kalau selama ini saya menilai secara individual diri kita sebagai guru, misalnya agar bisa anak-anak tidak dilibatkan menilai mana Mereka juga menonton sambil menilai ya, maksudnya seperti itu. Oke, baik Malia. Kemudian siapa ya yang akan kira-kira dapat membantu Malia agar rencana Malia itu terlaksana dengan itu bisa maksimal dalam PTN. Tentunya kita sangat perlu bantuan dari teman sejawat, terutama teman-teman BB. Kalau misalnya kita tolong sama sembarang teman sejawat, karena ini pembelajaran bahasa asing juga, mungkin saja kita bisa maksimal mendengarkan anak-anak ucapan supaya benar lebih tidak. Jadi harus teman-teman BB bahasa Jepang sendiri. kita ya. Ya, kayak kasih. Oke, berarti rencananya kapan nanti akan melaksanakan pembelajaran tersebut sesuai dengan yang Malia buat dalam sini? Sebenarnya ingin saya lakukan di waktu kelompok satu ini, tapi mengingat kondisi akan menghadapi masa libur, jadi pertemuan di setelah libur lebaran ini lebih memungkinkan ya. Yang itu kami kan juga berbelanja kita akan lihat Masa libur jadi baik dari hasil sisi-sisi kita dari sisi ini apa yang menjadi pandangan baru untuk pengajar? lebih kepada pemahaman lebih mendalam kepada diferensiasi siswa ya. Selama ini saya nggak memahami secara lebih karena saya harus lebih menggali potensi siswa dan memahami diferensiasi itu secara maksimal agar penugasan siswa juga lebih tepat sasaran sesuai minat dan bakat siswa. Sampai tugasnya ya bersama ya itu yang harus bisa implementasi. Peran saya sebagai guru menggali potensi siswa. Baik, Maria. Berarti intinya Maria akan melaksanakan secara berdiferensiasi ya, sesuai dengan kondisi ya, kayak mengajar siswa seperti dimaksudkan. Baik Maria, ada hal lain yang mungkin terkait pada proses sesi yang akan kita jalan ini? Ada hal lain yang terkait Baik itu yang masih mengganjal dari soal ini ya yang sering saya alami ya memang lebih kepada introspeksi diri kita terhadap perlakuan kita sebagai guru kepada anak-anak didik kita, terutama pada setelah ulangan. Saya ulangannya kita butuh 1 jam atau sekitar 60 menit. Karena saya lihat sesuatu setelah apalagi untuk anak-anak yang cepat siap, itu kondisi yang sebaiknya ideal untuk anak-anak kondisi kelasnya itu saya masih dalam tahap mencari resep yang terbaik. Jadi yang satu itu memang anak-anak di berbahasa sedikit karena kalau belum saya sedang menjadi kita sering menjalani peran sebagai guru pastinya dapat nanti di siswa. Saya pernah merasakan setelah ujian ulangan harian itu maksudnya ada waktu jeda itu bagus yang bisa refresh kita loh sama kawan-kawan karena kita sudah belajar berusaha tetap maksimal gitu. Nah ada juga sebagian guru itu langsung sambung ke pembelajaran selanjutnya. Menurut saya itu kurang tepat
kadang-kadang saya kasih kesempatan di hari-hari tertentu itu anak-anak kecilnya tetap di kelas gitu. Ketika saya beri video atau senang atau apa gitu, yang pasti nggak lagi berhubungan dengan pembelajaran 100%, karena ada masanya anak-anak mungkin yang saya jawab dari sisi iras lainnya sedang dalam yang ini bisa membantu kepada saya. Kita yang pembaliannya, yang pembalian masukan itu diferensiasi proses sebenarnya ya, kemudian memberikan kepada siswa untuk melakukan hal yang menyenangkan ya, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, mungkin di situ kita butuhnya yang namanya tadi pembelajaran sosial emosional, jadi kita bisa memberikan video-video inspiratif. Kita pembelajaran ini kan bisa kita melatih sosialnya bagaimana, emosional anak itu bagaimana, seperti itu. Baik Bu Alia, terima kasih atas sesi pasca observasi ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk Maria untuk sebagai solusi dari setelah waktunya setelah Lebaran. Mungkin kita dapat bergabung lagi nanti setelah Lebaran Maria untuk melihat evaluasi rencana aksi Bu Maria. Apakah sudah berhasil atau kita buang dari satu ya? Terima kasih Bu Maria atas waktunya.